wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin dari BLK Komunitas Angkatan Kedua Surabaya, mau memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai tutorial membahas segitiga exposure yang meliputi aperture, shutter speed, dan ISO. Apa itu ISO? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. ISO atau ASA adalah istilah dalam fotografi yang digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor atau film kamera terhadap cahaya. ISO sering disebut juga dengan istilah ASA. ISO dan ASA adalah hal yang sama. Bedanya adalah jika ISO digunakan dalam kamera digital seperti sekarang ini, sedangkan ASA dulu digunakan pada masa fotografi film. Semakin tinggi nilai ISO, maka sensor akan semakin sensitif terhadap cahaya. Secara umum kita mengenal nilai ISO dari 100, 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. Jika di era kamera digital seperti sekarang ini, nilai ISO bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, hanya dengan merubah menu settingan kamera kita. Tetapi jika di era kamera film, ISO sudah otomatis tersetting di film yang kita beli. Maka di setiap film memiliki ISO yang berbeda-beda. Ada yang 200, 400, 800, 1600, dan seterusnya. Lalu, apa efek yang didapat dengan merubah nilai ISO? Mari kita lihat contoh berikut. Kita akan mencoba memotret objek di dalam ruangan yang minim cahaya dengan menggunakan nilai shutter speed yang sama, tetapi kita akan merubah nilai ISO kita. Foto pertama menggunakan ISO yang rendah, yaitu 400. Dengan menggunakan ISO yang rendah, kesensitifan sensor terhadap cahaya akan menurun, sehingga gambar akan terlihat gelap. Lalu kita akan coba menaikkan ISO di foto-foto berikutnya. Foto kedua menggunakan ISO 800, kemudian menjadi 1600, berikutnya menjadi 3200, dan yang terakhir menjadi 6400. Dengan menggunakan nilai ISO 6400, kesensitifan sensor terhadap cahaya akan bertambah, sehingga gambar akan terlihat lebih terang. Tetapi, efeknya kita akan mendapatkan titik-titik di dalam gambar. Titik-titik inilah yang sering disebut dengan noise. Jadi, jika kita mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, semakin tinggi nilai ISO-nya, gambar akan semakin noise. Coba kita bandingkan kelima foto tersebut. Terlihat perubahan dan perbedaannya kan? Lalu bagaimana kita mengatur ISO kita supaya mendapatkan settingan yang pas untuk foto yang akan kita buat? Pengaturan ISO tidak terlepas dari pengaturan shutter speed dan pengaturan aperture. ISO, shutter speed, dan aperture adalah 3 komponen dasar fotografi yang sering kita sebut dengan segitiga exposure. Mana yang lebih baik, menggunakan nilai ISO yang besar atau yang kecil? Tentunya tergantung kebutuhan kita, mau seperti apa foto yang akan kita buat. Terkadang beberapa fotografer menggunakan ISO yang rendah, tapi ada beberapa juga yang menggunakan ISO yang tinggi untuk menghasilkan noise. Karena noise itu sendiri dalam fotografi kadang sering diperlihatkan untuk menambah keunikan foto. Seiring kemajuan teknologi, beberapa kamera sekarang bisa menghasilkan gambar yang tidak noise meskipun menggunakan nilai ISO yang tinggi. Jadi, setiap kamera memiliki karakteristik tersendiri. Cobalah ambil gambar dengan kamera kalian dan pahami karakteristiknya. Apa itu shutter speed? Shutter speed sering kita sebut juga dengan kecepatan rana. Shutter sendiri di dalam komponen kamera merupakan jendela atau tirai yang bisa terbuka dan tertutup. Ketika shutter terbuka, cahaya akan masuk dan mengenai bidang sensitif cahaya. Dulu, bidang sensitif cahaya adalah film. Sekarang kita lebih mengenalnya dengan sensor. Pelan atau cepatnya shutter terbuka diatur oleh speed. Jadi, shutter speed adalah rentan waktu jendela di depan sensor atau film terbuka dan mengatur berapa lamanya sensor atau film terkena cahaya. Semakin cepat shutter, semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam sensor atau film. Dan sebaliknya, semakin lambat shutter, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor atau film. Dalam settingan kamera kita, shutter speed diukur dengan satuan detik, 1/2000 detik, 1/1000 detik, 1/500 detik, dan seterusnya. Bahkan, untuk kamera modern seperti sekarang, sudah dilengkapi dengan fitur pull, yaitu membuka dan menutup shutter secara manual selama yang kita inginkan. Jika kita membandingkan shutter dengan kecepatan 1/1000 detik, cahaya masuk ke sensor tentunya lebih sedikit dengan shutter dengan kecepatan 8 detik. Kemudian, apa efek yang kita dapat dalam pengaturan shutter speed ini? Coba kita lihat contoh berikut.
Kita akan mencoba memfoto objek tangan yang bergerak dengan menggunakan dua kecepatan shutter yang berbeda, yaitu cepat dan lambat. Foto yang pertama menggunakan shutter speed yang cepat, yaitu per 1000 detik. Foto akan terlihat fokus dan tangan seolah tidak bergerak. Ini yang disebut dengan pembekuan gerakan atau freeze. Kemudian foto yang kedua, kita coba dengan menggunakan shutter speed yang lambat, yaitu 1 detik. Foto akan terlihat blur dan tangan seolah bergerak. Ini yang disebut dengan efek pergerakan atau motion. Coba kita bandingkan, terlihat perbedaannya kan? Ingat, menggunakan shutter speed yang cepat, cahaya yang masuk ke dalam sensor semakin sedikit. Efek yang didapat adalah pembekuan gerakan atau freeze. Kemudian, menggunakan shutter speed yang lambat, cahaya yang masuk ke dalam sensor semakin banyak. Efek yang didapat adalah pergerakan atau motion. Mana yang lebih baik, menggunakan kecepatan shutter yang cepat atau shutter yang lambat? Tentunya tergantung kebutuhan kita, mau seperti apa foto yang akan kita buat nanti. Apa itu diafragma? Kadang sering kita mendengar istilah bukaan, aperture, atau diafragma. Ketiganya adalah hal yang sama. Dalam kamera, diafragma, aperture, atau bukaan adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Diafragma lensa biasanya berbentuk lubang, mirip lingkaran atau segi tertentu yang bisa kita atur besar dan kecilnya. Di dalam settingan kamera, diafragma atau bukaan dinyatakan dalam satuan F. Semakin besar nilai F, semakin kecil diameter bukaannya, dan semakin kecil nilai F-nya, semakin besar diameter bukaannya. Semakin kecil diameternya, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin besar diameternya, semakin besar pula cahaya yang masuk. Efek yang dihasilkan dari pengaturan diafragma bisa kita lihat dalam contoh foto berikut. Foto pertama menggunakan f11, yang artinya diameter bukaannya kecil. Cahaya yang masuk sedikit, sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang luas. Foto akan terlihat rata, dan sedikit blur di bagian backgroundnya. Untuk foto kedua menggunakan f1,4, yang artinya diameter bukaannya besar, cahaya yang masuk akan semakin banyak, sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang sempit. Foto akan terlihat blur di bagian backgroundnya. Mari kita bandingkan foto pertama dan kedua. Terlihat perbedaannya kan? Ingat, bila kita menggunakan nilai f yang besar, maka diameternya semakin kecil, dan efek yang didapat dalam foto adalah depth of field atau kedalaman ruang tajam yang luas. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan nilai f yang kecil, maka diameternya semakin besar, dan efek yang didapat dalam foto adalah depth of field atau kedalaman ruang tajam yang sempit. Mana yang lebih baik, menggunakan f besar atau f kecil? Tentunya tergantung kebutuhan foto kita. Mau seperti apa foto yang akan kita buat nanti? Demikianlah fungsi-fungsi ISO, shutter speed, dan aperture atau yang disebut dengan diafragma, atau yang dikenal dengan segitiga exposure telah saya berikan, dan apa yang telah saya berikan bisa bermanfaat pada kita semua dan berguna bagi pemula. Akhirnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.